Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran kedua dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Pada pembahasan kali ini kita akan memahami makna hari kiamat. Di dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya diantaranya yaitu peserta didik mampu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Peserta didik mampu memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Peserta didik mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Perhatikan gambar di samping. Banyak peristiwa bencana terjadi, di antaranya gunung meletus, banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Semua itu terjadi disebabkan atas kehendak Allah. Ketika peristiwa itu terjadi, banyak gedung, jalan, kendaraan yang rusak, bahkan dapat menyebabkan kematian. Peristiwa tersebut dinamakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Selanjutnya yaitu makna hari akhir. Anak-anak ada yang tahu tidak apa itu makna hari akhir? Hari akhir dinamakan juga dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semuanya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israel. Atas perintah Allah, hari kiamat tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, hanya Allah lah yang tahu. Ketika kiamat datang, seluruh manusia meninggal dunia. Semua makhluk mati, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana, manusia akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di dunia. Peristiwa hari kiamat dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laran berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangannya atau kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas.
Macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir, ada yang tahu tidak ada berapa? Nah, macam-macam hari akhir ada dua ya nak ya. Yang pertama yaitu kiamat sugro, bisa disebut juga dengan kiamat kecil. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro ialah hancurnya alam semesta di sekitar kita, atau disebut juga dengan kiamat kecil. Misalnya, meletus, banjir, gempa bumi. Nah, hal ini dapat menyebabkan rumah rusak dan kematian. Kiamat sugro bisa juga terjadi karena ulah manusia. Contohnya, banjir, tanah longsor, disebabkan karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu kiamat kubro, disebut juga dengan kiamat besar. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, planet, lain tidak berjalan pada porosnya. Seluruh makhluk hidup akan mati. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak akan tersisa, semua akan mati, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, semua akan mati. Tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir ada beberapa poin, yaitu diantaranya satu, banyak ulama yang wafat. Jadi, ulama-ulama yang sudah menyebarkan agama Islam itu sudah banyak yang wafat, itu tanda-tandanya yang pertama. Lalu tanda-tanda yang kedua yaitu ilmu agama dianggap tidak penting. Contohnya, pada sekarang ini banyak anak-anak yang lebih mementingkan menggunakan HP atau gadget untuk bermain game daripada untuk melakukan ibadah-ibadah atau belajar di TPA. Kemudian tanda-tanda yang ketiga yaitu maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Kejahatan itu bisa berupa perampokan, pembunuhan, kemudian kekerasan. Nah, itu salah satunya. Kemudian tanda-tanda yang keempat yaitu banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan banyak yang menyerupai seperti laki-laki. Tanda-tanda yang keempat yaitu banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Contohnya, tidak hanya peperangan antar agama, tetapi peperangan antar saudara pun terjadi. Hikmah mempercayai hari akhir. Hikmah itu sama dengan manfaat. Manfaat mempercayai hari akhir yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita yakin bahwa semua yang ada di muka bumi ini itu Allah ciptakan atas kehendak Allah dan atas kekuasaan Allah, dan semua akan musnah atas kekuasaan Allah. Hikmah yang kedua yaitu kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena apa? Karena Allah menjanjikan orang yang berbuat baik dan mempunyai amal kebaikan yang banyak akan dimasukkan ke dalam surga. Hikmah yang ketiga yaitu kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Pada dasarnya, semua perbuatan yang dilarang Allah itu nantinya ketika kita melakukannya maka akan masuk neraka. Hikmah yang keempat yaitu bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Hikmah yang kelima, selalu waspada menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Contohnya, apabila kita ingin terhindar dari kiamat sugro, maka janganlah membuang sampah sembarangan dan jangan memotong hutan atau pohon yang ada di hutan secara sembarangan, karena
akan menyebabkan longsor dan banjir. Longsor dan banjir itu salah satu dari contoh kiamat sugro. Hikmah yang keenam yaitu tidak menunda-nunda melakukan amal perbuatan kebaikan. Karena apa? Kiamat itu kita tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Maka hendaknya kita tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Demikian pembahasan materi ketika tentang bumi bumi berputar. Saya akhiri. Mudah-mudahan dapat Wassalamualaikum bermanfaat untuk warahmatullahi anak-anak di wabarakatuh. rumah. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Demikian wabarakatuh. pembahasan materi Sekian, terima tentang kasih. ketika bumi berputar.